Bentar ya, ini tampilannya kok nggak bisa besar. Kelihatan nggak ya? Soalnya nggak bisa terlalu maksimal, udah 100%. Nah, ini mungkin di sini ada sedikit ini ya, kesalahan sedikit nih Namira. Variabel bebasnya bukan metode ya. Jadi metode itu kan alatnya. Jadi dia adalah sebenarnya tools ya yang digunakan untuk menganalisis. Jadi tools analisisnya, tapi dia bukan variabel yang dianalisis gitu ya. Tapi pas kamu menuliskan di dalam hubungan variabelnya benar gitu ya. Jadi penanganan waste material ya. Nah, tujuannya adalah untuk menjadi zero waste. Nah, di sini ada metode. Jadi lean construction itu metodenya ya. Jadi bukan variabel bebasnya ya, variabel bebasnya. Juga nggak tahu nih kenapa kok bisa ininya benar, ininya salah gitu ya. Gitu. Jadi tolong diperhatikan ya buat teman-teman yang lain yang karena saya minta hubungan variabel ya tentu ada skema variabelnya ya. Jadi bukan cuma definisi-definisi gitu ya. Ibu, Kalau maaf, berarti variabel bebasnya yang benar di situ waste materialnya aja ya, Bu? iya, Oke. Oh ya, iya penanganan waste penanganan waste materialnya. material. Ya, karena kalau waste material kan baru objek ya, belum berbentuk subjek, belum ada variasi nilai di dalamnya. Tapi di sini kalau saat penanganan, ya kamu bagaimana penanganannya kan? Jadi macam-macam penanganan kan apa namanya ada tipenya, ada jenisnya. Nah kemudian di dalam bagian yang kedua ya. Jadi saya nggak banyak-banyak ya. Pertama supaya kamu fokus gitu ya. Terus yang kedua, saya juga nggak sulit gitu untuk ngoreksinya. Jadi yang kedua ini sebenarnya paling mudah ya. Jadi kan kamu tinggal menuliskan yang kemarin. Cuma fokuskan pada topik penelitiannya masing-masing gitu ya. Jadi jangan ya mungkin ada jurnal yang sulit gitu ya. Tapi saya yakin nggak hanya jurnal di Indonesia aja yang membahas itu. Ya. Jadi di sini Namira yang pertama tentang topiknya itu dari judul ya, judul dari jurnalnya tentang pengenalan material sisa waste. Ya, studi kasus pembangunan gedung perkantoran perpustakaan, arsip dan dokumen kabupaten atau SIGI gitu ya. Ya boleh ya. Jadi ini temuannya adalah kotor-kotor pengendalian material sisa. Tapi di sini apakah pakai lean construction atau enggak dituliskan gitu ya. Sebaiknya sih pakai yang nanti untuk pustaka intinya itu yang pakai karena sudah di step ya metodenya adalah lean construction itu jadi yang menggunakan lean construction harusnya gitu ya. Di sini identifikasi sisa material ya dan upaya pembangunan berkelanjutan ya. Oke, nah di sini tujuan hasil memperoleh adalah untuk termasuk sebenarnya bagaimana kalau sudah di state tadi ya metodenya adalah lean construction ya bagaimana lean construction itu mempengaruhi dari tujuan dari penelitiannya seperti apa apakah tercapai atau tidak itu disampaikan juga. Nah di sini evaluasi waste yang ketiga ya jurnal yang ketiganya evaluasi waste implementasi lean construction. Nah ini kan sudah ke lean construction ya. Tapi kan cuma satu gitu, kalau bisa beberapa jurnal tentang lean construction. Jadi bagaimana peneliti lain gitu yang menyelesaikannya itu bisa kamu adopsi gitu ya. Kamu mau adopsi atau kamu mau ambil sebagian itu kan haknya dari peneliti asalkan sesuai dengan kaidah dan punya alasan yang tepat. Ya. Nah, kemudian Namira juga ada coba ya bikin latar belakangnya. Sebenarnya latar belakangnya udah bagus, cuma apa ya? Di sini yang awal ini Namira nyebutkan dulu ya masalah globalnya atau masalah paling enggak masalah
nasionalnya ya. Nah, di sini sudah disebutkan ya bahwa pertumbuhan pembangunan berbagai negara termasuk Indonesia saat ini sangat pesat. Tapi sebenarnya kalau bisa jangan tidak terukur gitu ya, Amira ya. Tapi sangat pesat di sini dilanjutkan dengan pada bulan Indonesia outlook dikatakan bahwa konsumsi bangun diperkirakan 150 juta. Nah, 150 juta dibandingkan apa gitu ya? Triliun ya, triliun pada tahun itu maksudnya 157 triliun terhadap apa gitu ya supaya parameternya itu jelas gitu. Tapi udah bagus sih cara menyampaikannya dengan memberikan gambaran bahwa apa dana yang digunakan ya untuk konsumsi ya. Ya, cuman kan tidak semua peneliti atau itu fokus dengan ini 157 itu artinya apa gitu ya tahun 2022 atau kamu misalnya mau sajikan kenaikannya per tahun. Jadi kamu bisa tambahin si tabel 2020 itu berapa triliun, 2021 berapa gitu. Paling enggak minimal 3 tahun ya. Jadi bisa kelihatan ada progres kenaikannya. Itu bagus, sangat bagus sekali. Dengan adanya tren pembangunan, makanya kalau tren disebut tren itu pasti ada nilai yang naik ya atau turun gitu. Jadi jangan hanya tahun ini saja. Jadi nggak bisa kebayang gitu ya. Ini sebenarnya naik, turun atau sebenarnya nggak ada perubahan gitu ya. Kemudian ini sudah mulai ada citasi gitu ya. Jadi menurut Dian Ratnawati gitu, ini udah mulai ada citasi. Itu juga bagus ya. Karena beberapa yang lain belum sampai memasukkan citasi ya, baru pernyataan pribadi ya. Yang tentunya jadi sangat apa ya, kalau pernyataan pribadi itu karena kamu belum terbiasa juga melakukan laporan ya yang seperti visibilitas tadi ya atau laporan kegiatan proyek atau laporan penelitian itu jadi menyebabkan tulisannya apa ya terlalu masih belum mature gitu ya, belum cukup baik ya dalam gitu. Jadi sampaikan ya bahwa dengan kita menampilkan citasi ini jadi pernyataannya menjadi lebih kuat ya di sini. Menurut Dian Resnawati, zero waste adalah kegiatan yang mengubah gaya hidup yang plastik industri ya menjadi ini bagus gitu ya. Nah, cuma nanti mungkin kalau yang sudah di dalam bab 1 tidak hanya satu ya, udah ada komparasi dari artikel lain gitu ya. Nah, terus kamu mau nyatakan kamu pakai adopsi yang mana gitu. Nah, kemudian di sini oh iya, terus gini namanya paragraf itu berarti nggak cuma satu kalimat gitu ya. Jadi nanti mungkin bisa lebih komplit ya. Ini sih dua kalimat ya. Nah, kemudian yang paragraf 3, limbah konsumsi dapat dipenuhi dengan ya ini juga oke ya. Cuma sebenarnya di bawahnya itu ada paragraf yang menyatakan tentang masuk kepada bagaimana mengidentifikasikan permasalahan gitu ya dan menyatakan bahwa mengapa kita meneliti dengan topik tersebut gitu ya. Tapi ini udah bagus ya. Nah, cuma perlu disempurnakan. Gitu ya. Terima kasih, Bu. Oke. Nah, untuk yang lain tolong ya masih banyak banget yang tulisannya itu apa ya belum mencirikan gitu ya bahwa itu adalah penulisan skripsi ya. Jadi belum kalau menurut saya maksudnya apa ya kepantasannya itu untuk kalau kamu lulus sebagai STR itu nah coba ditingkatkan. Ya saya nggak menyatakan nanti dilihat sendiri ya nilainya masing-masing. Itu sebagai masukan ya supaya nanti untuk UASnya itu bisa jadi lebih baik ya.
gitu. Dan kalau kamu nanti sidang untuk evaluasi proposal itu juga nggak apa sih ya, mesti pantas lah gitu ya. Kamu disebut lulus dengan sebagai STR gitu ya. Jadi tolong diperbaiki ya untuk yang belum. Nah, kemudian saya mau lanjut ya. Kalau yang sebelumnya itu kan sudah sempat disampaikan, tapi kita lompat waktu itu ya. Nah, ini yang permasalahannya kalau nggak salah itu. Bahkan tema utamanya waktu itu tentang masalah penelitian gitu ya. Nah, terus kita sampai pada ini kan udah lewat ya. Waktu itu sampai nah belum sampai kepada hipotesis ya. Nah, cuma saya jadi bingung nih mau lanjut ke hipotesis tapi latar belakangnya belum mature nih kamu. Ya, sebagian gitu ya, itu belum mature jadi agak sulit juga ya mau masuk ke hipotesis ya. Tapi mau nggak mau ya karena materinya sudah sampai, kita harus membahas tentang hipotesis. Nah, di dalam hipotesis ya, jadi ini kita masuk ke hipotesis ya. Jadi hipotesis adalah jawaban sementara ya terhadap pernyataan-pernyataan yang udah kamu buat ya kemarin, pertanyaan-pertanyaan penelitian ya yang sudah diajukan dalam perumusan masalah ya. Jawaban sementara ini dirumuskan berdasarkan pengetahuan teoritis. Jadi maksudnya pengetahuan teoritis itu kamu udah melakukan telaah literatur gitu ya. 20 gitu ya telaah literatur ya. Nah, 20 ini kan nanti akan terbagi sebagian, misalnya 5 itu untuk latar belakang, ya penguatan terhadap pemilihan topiknya. Nanti yang 15 itu masuk di dalam kajian pustaka, ya. Nah, di sini, nah di bab 2 itu nanti terakhir itu kamu menuliskan hipotesis. Jadi letaknya hipotesis itu adalah di akhir bab 2, ya. Jadi kalau di bab pertama itu isinya adalah pertanyaan-pertanyaan penelitian, ya, kemudian diperkuat dengan tujuannya, manfaatnya. Nah, di bab 2 itu menyampaikan isi dari daftar pustaka, gitu ya. Jadi teori-teori yang mendukung, ya. Kemudian termasuk penelitian pendahulu, ya. Nah, terakhir itu baru dinyatakan ada hipotesis. Jadi maksudnya begini, setelah kamu membaca literatur, mengkajinya, melakukan studi terhadap penelitian sebelumnya, nah kamu menyatakan hipotesis atau jawaban sementara. Ya. Ini ya hipotesis adalah jawaban terhadap masalah penelitian secara teoritis yang dianggap paling mungkin, ya paling tinggi tingkat kebenarannya berdasarkan data observasi awal dan kajian terhadap literatur. Ya. Kriteria hipotesis yang baik adalah dinyatakan dengan kalimat pernyataan. Ya, kalau masalah itu permasalahan disampaikan dengan pertanyaan, kalau hipotesis itu deklaratif, ya, atau pernyataan yang tegas, ya, terhadap jawaban sementara dari masalah tersebut. Ya, jelas dan padat menyangkut seluruh permasalahan. Jadi kita lihat contohnya. Sebentar, sebelum masuk ke contohnya, nah ini dulu ya. Apakah setiap penelitian perlu hipotesis? Ya, di sini dikatakan bahwa penelitian yang bersifat eksploratif atau deskriptif, ya ini levelnya hanya D3 ya, untuk yang D3 itu tidak perlu merumuskan hipotesis. Namun, penelitian yang merumuskan hipotesis ada penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Jadi ada analisisnya. Ya.
Pada penelitian kualitatif tidak dirumuskan hipotesis, tetapi justru diharapkan ditemukannya hipotesis. Jadi untuk kualitatif ada pernyataan hipotesisnya, tapi hipotesisnya tidak setegas di dalam penelitian kuantitatif ya. Karena kalau kuantitatif itu sudah ada data awal ya, tapi kalau untuk kualitatif itu memang tidak ada data angkanya gitu ya. Jadi dinyatakan tetap ya, tapi hanya berdasarkan kajian literatur. Jadi tidak berbentuk rumus ya, tapi ada pernyataan. Ya, kalau rumus di sini kan maksudnya misalnya kita menguji tentang ini bahan, maka kita bisa mengatakan bahwa komposisi terbaik ya dari hasil kajian literatur dan penelitian pendahulu dapat dikatakan bahwa komposisi kaca ya, serbit kaca itu ada yang baik adalah di atas, misalnya di atas dari 5% ya, atau range antara 5 sampai 7% gitu ya. Itu adalah pernyataan deklaratif ya. Nah, kemudian di sini jenis-jenis hipotesis ya. Hipotesis kerja atau alternatif tulis dengan H1 ya. Menyatakan adanya hubungan atau adanya pengaruh atau adanya perbedaan ya, dinyatakan dengan kalimat positif. Sedangkan hipotesis 0 dituliskan dengan notasi H0. Menyatakan tidak adanya hubungan atau tidak adanya pengaruh dan tidak adanya perbedaan. Ya, dinyatakan dengan kalimat negatif. Ya. Nanti contohnya ini contoh hipotesis ya. Jadi ada yang dinyatakan dengan H1, H0. Tapi kalau yang dinyatakan dengan H0-nya apa, H1-nya apa, itu biasanya adalah hipotesis yang datanya adalah pengolahan analisisnya itu adalah pengolahan statistik gitu ya. Maka biasanya dinyatakan dengan H0, H1 ya. Tapi kalau bukan penelitian yang analisisnya dengan statistik ya, atau dengan menggunakan analisis keilmuan, misalnya tadi ya dengan metode lean construction. Nah, itu nggak perlu dinyatakan dengan H0, H1, tapi pernyataannya seperti ini aja. Yang terdapat perbedaan gitu ya. Kalau metodenya adalah komparatif, kayak siapa yang tadi ya? Kayak Fajar gitu ya. Maka di sini terdapat perbedaan kekuatan tekan beton akibat perbedaan jenis semen yang digunakan gitu ya. Jadi adanya perbedaan kuantiti BIM ya, menggunakan Revit dan komputer misalnya seperti itu ya. Itu pernyataan hipotesis untuk dengan analisis keilmuannya. Kalau statistik karena bisa digunakan semua keilmuan, jadi biasanya dinyatakan dengan H0, H1. Tapi biasanya untuk penelitian terapan jarang ya, tapi kalau yang sangat teoritis ya itu menggunakan H0 dan H1. Nah di sini misalnya ya, contoh kalimat itu, laju reaksi oksida propana meningkat dengan adanya temperatur reaksi. Gitu. Maksudnya kalau zat ini meningkat, maka yang lain hasilnya adalah meningkat. Jadi grafiknya adalah positif gitu ya, sumbu XY-nya kalau X-nya positif, Y-nya bertambah gitu positif ya. Jadi sumbu maksudnya grafiknya itu adalah arahnya ke kanan ya, atau naik ke kanan gitu ya, atau positif ya. Dan misalnya tidak adanya perbedaan kecerdasan antara mahasiswa yang berasal dari desa dan kota. Ya. Terdapat banyak bangunan gedung retak akibat penggunaan bahan bangunan berkualitas rendah. Ya, ini adalah pernyataan-pernyataan hipotesis ya. Nah, bagaimana menyatakannya nanti biasanya juga dibantu oleh dosen bimbingnya. Sampai sini ada pertanyaan nggak untuk hipotesis dulu ya? Tapi mungkin bingungnya karena belum sampai gitu ya. Ini nanti pada saat membahas bab 2 paling tidak udah paham ya bahwa ada kalimat hipotesis ya di akhir dari bab 2. Kita lanjut
ke tujuan penelitian, ya. Nah, tujuan penelitian secara umum ya ada tujuannya adalah untuk pengujian kebenaran, observasi, ini kayaknya udah dijelasin ya, walaupun mungkin tidak ini ya secara yang eksploratif itu gimana, yang verifikatif, tapi kayaknya udah pernah disinggung juga kan di dalam hubungan variabel kalau nggak salah ya pembahasannya. Saya nggak perlu ini kali ya, nggak usah diulang ya, karena ini mungkin sudah dipahami ya, cuman pada waktu penulisannya aja yang mungkin berbeda ya. Nah, di sini manfaat ya. Manfaat juga udah ada contohnya ya kemarin ya. Manfaat penelitian adalah menyatakan penggunaan manfaat yang dipetik dari pemecahan masalah yang diperoleh ya. Kemarin ada manfaatnya secara keilmuan atau teori dan manfaat terapannya ya atau aplikatif ya. Nah, ini desain penelitian secara umum ya. Ini kemarin sebenarnya udah juga ada dapat ya. Dimulai dari setelah merumuskan masalah itu ya, menuliskan tujuannya ya, kemudian manfaatnya, sasarannya, kemudian merumuskan hipotesisnya, yang melakukan asumsi ya. Ini nanti pada saat di bab 3 ya, melakukan asumsi ya. Jadi karena tadi hipotesisnya udah dinyatakan bahwa komposisi yang terbaik misalnya ya, kandungan dari material tentunya adalah dari keseluruhan komposisi adalah 5-7% misalnya. Nah, maka nanti pada saat kamu menganalisis atau melakukan pengujian yang terhadap bahan itu kamu mengasumsikan ya range dari campuran itu antara 5-7 kayak gitu ya. Nanti dinyatakan di dalam bab 3. Kemudian definisi operasional, itu juga kita sudah singgung ya di hubungan variabel, itu juga dinyatakan bab 3. Metodologi ya, jadi misalnya dengan pendekatan kuantitatif ya, kemudian menganalisisnya data yang dibutuhkan apa aja, itu kan dilakukan di dalam metodologi ya. Kemudian cara pengolahan datanya ya, itu juga ada di bab 3 ya. Jadi desain penelitian ini akan banyak berada di bab 3. Ya. Nah, kemudian tentang studi pustaka ya, studi pustaka ya, ada data sekunder, primer. Ya. Nah, studi pustaka ini juga nantinya kalau di bab 2 ya masih disebutkan ya. Tapi pada saat kita menyatakan mana yang studi pustakanya adalah sekunder, primer, ini nanti di bab 3 ya, populasi, sampel, lokasi penelitian itu juga di bab 3. Sebenarnya saya nanti mau ini udah ya. Ini jenis-jenis data ya. Nah, ini kayaknya sih sudah ya, kamu udah paham kayaknya kalau data primer itu diperoleh langsung ya dengan pengukuran, dengan perhitungan ya, dengan dari survei langsung ya, mengetahui titik-titik kontur misalnya ya, kemudian mendapatkan di situ besaran, luasan, volume ya, itu berarti adalah data primer. Sedangkan data sekunder misalnya data curah hujan kayak gitu ya, itu adalah data sekunder. Itu nanti akan dinyatakan di bab 3. Nah, ini data ya, data berdasarkan waktu pengumpulannya, time series. Ini kalau misalnya pengujian penelitiannya itu multi years ya. Jadi multi years misalnya penelitian BLV misalnya ya, itu di tahun 2020 seperti ini. Kemudian 2021 melakukan penelitian yang sama tapi dengan data yang berbeda waktu ya, itu berarti skala time. Jadi akan dilihat progres per tahunnya. Nah, kalau kamu ada sulit ya melakukan skripsi dengan data time series kecuali datanya data sekunder ya. Seperti yang tadi saya contohkan di tempat Namira tadi ya, di misalnya perkembangan untuk biaya konstruksinya ya, ada peningkatan gitu ya di per tahunnya, misalnya data sekunder itu bisa. Ya, kemudian tampang lintang ini data
cross section ya dilakukan pada waktu tertentu ya untuk mendapatkan perkembangan pada kegiatan pada saat itu ini ya, misalnya melakukan pengujian di lab ya, datanya langsung diambil. Nah, kemudian misalnya mengambil data kuesioner ya, diambil pada saat itu juga, tapi kelompoknya berbeda ya, grupnya itu berbeda ya, mungkin ini grup dibentuk ya, diambil misalnya tower A, tower B, tower C ya, masing-masing datanya diambil pada saat bersamaan ya, tapi grupnya berbeda. Itu adalah data cross section. Nah, ini sifatnya ya kualitatif ya. Kalau penelitian kualitatif, tapi nggak mungkin ya kalau untuk penelitian teknik terapan itu biasanya kuantitatif karena ada nilai angka ya. Itu kalau kualitatif sebagai informan gitu ya. Ini ada biasanya sangat jarang yang penelitian di bidang teknik ya. Kemudian menurut tingkat pengukurannya. Jadi gini ya, nanti apa yang kamu tuliskan di dalam hubungan variabel itu akan larinya akan sampai kepada menentukan jenis data ya. Nah, kemudian dari jenis data itu kamu akan sampai pada mengkategorikan jenis datanya itu yang mana gitu ya. Kenapa? Karena di dalam statistik ya pengolahan data nominal gitu ya tentunya akan berbeda ya dengan data-data kuantitatif ya. Sehingga eh, cara analisisnya itu berbeda gitu ya. Sehingga di sini perlu nanti ada pengkategorian. Jadi dia masuk data yang mana gitu ya. Nah, kalau data nominal ini mulai ada kelas ya, maksudnya ada kelas, ada perbedaan ya. Tapi dengan hanya melakukan pengkodean saja gitu. Misalnya kalau untuk misalnya tenaga konstruksinya laki-laki maka dikasih kode 1, untuk tenaga konstruksinya perempuan misalnya maka dikasih kode 0 ya. Tapi di sini tidak ada perbedaan kelas, hanya perbedaan kiri gitu ya. Maka itu nanti cara pengolahan datanya tentu akan berbeda. Ya. Nah, di sini data ordinal ya. Jadi di sini sudah ada angka kelas yang menunjukkan adanya tingkatan atau kelasnya. Kalau yang nilainya 55 sampai 64, maka dia kelasnya C misalnya. Kalau 66, 9 ini B ya, 81 ini ada A. Jadi tapi mengkategorikan kelas ini bisa jadi berdasarkan standar teknis. Bisa juga kalau tidak ada di standar teknis, peneliti tersebut gitu ya menentukan range dari kelas gitu ya. Yang penting disampaikan ya di dalam proposal ya sehingga yang membaca akan mendapatkan informasi tahu gitu ya bahwa oh ini masuk kategori yang mana gitu ya. Rendah ataukah tinggi gitu. Kalau di 5564 kan artinya rendah ya. Tapi kalau di 80-100 dia pasti tinggi gitu ya. Nah, kemudian ada data interval ya. Jadi kan ada 4 jenis data ya. Mungkin di statistik juga ada disampaikan Pak Jo ya. Nah, kalau di interval ini ya ada jarak yang sama ya. Jadi kalau kelas A, B, C, D, E, F, masa kita bisa memberi kode 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Tentunya di sini ada jenjang ya. Ada jenjang gitu ya. Kemudian yang satu lagi data rasio ya. Kalau rasio di sini ada kelipatan ya. Jadi di sini kelipatan misalnya A pendapatannya 2 kali dari B gitu ya. Maka di sini ada kelipatan ya. Misalnya kompetensi lulusan ahli muda gitu ya. Maka dinilai bahwa gaji misalnya ya dinilai adalah 75% dari yang ahli madya misalnya ya seperti itu. Maka di situ ada unsur kelipatan ya. Nah, ini jenis data ini nanti akan mempengaruhi cara analisis gitu ya.
Nah, data ini makanya kamu harus nanti mengkategorikan ya, misalnya pakai questionnaire. Misalnya yang terkait dengan pekerja ya. Jadi pekerja konstruksi ya, pertama kamu melakukan ada laki-laki ada perempuan. Ya, berarti itu masuk data yang mana tuh? Ini ya, nominal ya. Tapi di situ ada yang misalnya kompetensi pendidikan, ya pendidikannya ada SMK, D3, D4, ya. Maka di situ sudah ada perbedaan, tapi sudah ada tingkatan, gitu ya. Maka bisa yang SMK kamu kasih kode 1 gitu ya, untuk yang D3 masuk kode 2, yang D4 misalnya ya, kamu kasih kode 3 ya, jadi udah ada jenjang di ordinal. Nah, kalau di interval ini udah ada jenjang dan ditambah ada keteraturan dalam jenjang itu ya. Seperti itu ya. Jadi di sini sudah ada range ya. Jadi tingkatnya lebih tinggi daripada yang ordinal ya. Nah, kalau rasio berarti kelipatan gitu ya. Coba kalau data ini nih masuknya yang mana nih? Data kecelakaan lalu lintas berdasarkan jenis kendaraan. Bus, truk, pick up Nominal, Bu. ya, Nominal. nominal ya. Jumlah. Tahun atau yang jumlahnya. Ada yang Ya. lain? Eh di sini kalau kendaraannya ada yang kecil, ada yang lebih besar, ada yang kelas berat. Ya. Ada pendapat lain? Dia masuk nominal, masuk ke dalam ordinal, atau interval, atau rasio. Ya. Nah, coba yang lain. Kalau nominal kan hanya membedakan, tapi tidak ada kelas. Jadi biasanya dia digunakan untuk, kalau nggak gender, dia ada membedakan dua sifat. Misalnya Revit dengan Kubikos, gitu kan. Nggak ada yang lebih tinggi kan. Maka satu bisa dikatakan A, satu bisa dikatakan B. Tapi kalau di sini dari jenis kendaraannya, apakah bisa dikatakan ada tingkat resiko ya kendaraan dengan berat kendaraan yang lebih tinggi dengan yang ya, sama kecepatannya. Bisa dilihat adanya itu? Ada, Bu. Oke, berarti kira-kira yang lain. Rasio ya, Bu. Kalau rasio itu harus ada kira-kira kelipatan. Nah, ini tergantung kita menggunakannya. Misalnya bisa dikatakan, misalnya ya, kalau misalnya saya menyebutkan, oh kalau misalnya kendaraan sedan di tahun 2020, ya, risikonya ya itu di tahun 2009 itu risikonya lebih besar daripada di tahun 2010. Benar nggak? Risiko menggunakan kendaraan sedan di tahun 2009 5 kali lebih besar di tahun 2010. Benar nggak?
Ayo, ada yang ini enggak? Ada yang bisa menyimpulkan enggak? Benar nggak kalau saya menyatakan gitu? Nah, benar dong, karena datanya memang di tahun 2009 itu 5 kali kan, 5 kecelakaan, sedangkan di tahun 2010 itu 1 untuk kategori sedan. Nah, kita juga bisa, ini kan data masih berantakan. Oh, 2009 ya, bus itu menurun ya risiko kecelakaannya. Truk menurun ya. Pick up justru naik ya. Untuk kendaraan wagon dia naik ya, jeep turun ya, seperti itu. Kemudian sedan dia turun, sepeda motor turun gitu ya. Nah, sehingga ada sulit kalau kita menyatakan bahwa kendaraan yang lebih kecil ya beratnya itu resiko kecelakaannya semakin eh, apa? Semakin ke sini tahunnya itu adalah menurun ya, karena di sini ada yang naik, ada yang turun ya. Seperti itu. Tapi kalau ada di sini kategorinya tertentu, maka bisa kita sebutkan. Ya. Misalnya sepeda, ini bisa dikatakannya bahwa untuk kendaraan truk di tahun 2010 itu risikonya setengah kali ya, atau 50% daripada 2009. 2009, benar nggak? Kok diam aja? Benar ya, memang datanya adalah setengahnya kan, 32 dari 64 kan setengahnya. Gitu ya. Nah, ada pertanyaan-pertanyaan itu pada saat kita menampilkan tabel itu kan kita sampaikan ya. Kita sampaikan ya bahwa tingkat risiko yang menurun ya itu adalah apa? Yang menurun berarti apa? Tingkat risiko kendaraan apa? Ayo dong. Ada di bus, Ya. truk, Heeh. terus jeep, sedan, motor, itu sih Bu. Ya, gitu itu yang menurun. Ya, jadi pada saat kita mendeskripsikan tabel ini kita mengatakan seperti itu. Lalu kita mengatakan juga yang naik, gitu ya. Nah, naik berarti yang data sisanya, gitu ya. Nah, jadi bisa dikatakan ada data rasio kan? Yang datanya rasio yang mana? Tadi Yang ini ya. kelipatan tadi ya Bu ya. Iya, yang ada kelipatannya. Jadi di sini truk ya di tahun 2009 dengan 2010 ini datanya rasio karena di 2009 2 kali lebih besar daripada 2010. Terus yang rasio lagi mana? Sedan, Bu. Ya, sedan 5 kali ya. Terus Iya, Bu. ada lagi nggak? Kalau yang Star Wagon rasio nggak? Bisa, Bu. Ya, 3 bisa banding ya. 4. Iya, karena ada perbandingan 3/4. Udah, ada lagi nggak? Ya, mungkin pick up juga bisa, Bu. Iya, bisa Pick ya. up, Iya, ya. karena 5/7. 5/7 gitu ya. Nah, oke, itu data rasio ya. Kemudian kalau untuk data interval, apakah di dalam ini menyatakan data interval? Apakah dia menyatakan data interval?
apa dia cenderungnya ordinal atau interval gitu aja deh. Di dalam data ini cenderungnya dia ada data ordinal atau interval. Nah, kita baca definisinya. Data ordinal adalah berasal dari objek atau kategori yang disusun berdasarkan besarnya tingkat terendah sampai tingkat tertinggi. Sebaliknya dengan jarak atau interval yang tidak harus sama. Jadi di sini datanya itu cenderungnya ordinal atau interval. Lebih ke interval nggak sih, Bu? Soalnya ini kan nggak ada apa namanya pengurutan dari terkecil ke terbesarnya. Datanya kan ini kan kalau kita terima data kan mungkin masih acak ya, nggak urut. Tapi kan kita ada potensi nggak dia kalau data menjadi data rasio tadi bilangnya ada untuk apa truk, sedan, wagon gitu ya. Kalau data interval ordinal dulu ya, itu bisa nggak dia dikategorikan sebagai data ordinal? Kalau nominal kan enggak ya, karena apa? Karena di sini dia jenis kendaraannya ada apa? Ada perbedaan kapasitas yang berbeda kan? Ada berat yang berbeda, ya dimensi yang berbeda. Jadi dia bukan nominal kan. Kecuali kalau sedan merek Toyota dengan sedan merek Mazda misalnya, maka bisa kita katakan itu nominal ya. Tapi kalau di sini datanya apakah bisa dikatakan dia sebagai ordinal? Bisa Bu, mungkin Bu untuk ordinal jadinya dinilai kecelakaan sangat buruk Bu. Berarti Silakan Sang Guru. ya maksudnya 64 berarti kan tingkat resikonya kan lumayan tinggi ya Bu ya. Berarti dinyatakan range angka berapa sampai berapa itu dinyatakan Enggak, jangan gitu. Yang dimaksud ordinal itu kan berasal dari objek atau kategori yang disusun berdasarkan tingkat terendah sampai tertinggi. Nah, jadi yang dimaksud ordinal di dalam data ini apa? Kapasitas ke ini Bu, atau apa nih? besarnya Bu. Ya, coba kamu susun Ukuran ya, berdasarkan besarnya. berdasarkan ukuran. Ya, boleh. Coba disusun. Misalnya nomor 1 sebaiknya apa? Truk, Bu. Ya, misalnya truk. Terus yang kedua? Bis. Ya, terus yang ketiga? ST wagon itu Bu. Terus, nah itu ya. Jadi berdasarkan dimensi dari kendaraannya, ya dia menjadi datanya adalah data ordinal, gitu kan? Walaupun di dalam ini mungkin kita baru dapat data seperti ini, cuman kita melihat potensi dia, oh nih dia bisa kita urutkan menjadi data ordinal, gitu kan? Iya, tapi kalau nominal enggak ya, karena mereknya aja dan besarnya itu pasti beda ya. Gitu. Nah, tapi bisakah dia disebut sebagai data interval? Apakah dia punya potensi juga sebagai data interval? Ya, walaupun bentuknya belum interval. Bisa nggak? Bisa nggak? Misalnya kamu dapat data gitu, terus, oh saya mau buat deh nih, jadi interval. Punya potensi nggak? Bisa ya. Karena misalnya kamu, oh saya ternyata dari data ini saya mau pakai yang terakhir aja datanya 2010. Ya, saya mau pakai. Maka saya bisa aja kan menginterval, oh yang kejadian kecelakaannya itu range-nya 1 sampai 10.
Tapi kalau 1 sampai 10 cuman apa? Kalau Sedan, misalnya Jeep aja, Bu. nah gitu. Terus kalau misalnya Oh, pick up. misalnya kayaknya masa cuma 2 1 gitu ya. Nah, kira-kira kalau ngelihat data ini kamu jadi berkeinginan mengkategorikannya apa nih yang potensinya? Ya, kalau 10 berarti dia Jeep dan sedan. Terus 10 yang keduanya berarti Ada pick up, Bu. Pick up tahun 2010. ya, terus 10-nya lagi. Terus lain-lain itu 19 bos lain. Nah, dia lain-lain variasinya macam-macam. Iya. Nggak usah, berarti yang di 10 lagi ada di truk dan 10.3. bus. Ya. Iya, Bu. Jadi sebenarnya ada juga dia potensi untuk dijadikan data interval. Ya. Nah, mengenai nanti kita mengkategorikan datanya itu, dia termasuk ordinal, termasuk interval, ya, termasuk apa namanya, kemudian termasuk rasio, itu adalah nanti tergantung juga terhadap analisisnya. Umumnya secara umum dilakukan pakai data bagaimana gitu ya. Begitu ya. Jadi keperluan dari analisisnya itu apa? Maka kita nanti akan mengikuti pengkategorian datanya. Misalnya kalau tenaga kerja, ya tentu kalau tenaga kerja pasti ada unsur nominal kan, karena tenaga kerja kan, kecuali kalau tenaga kerjanya itu hanya laki-laki aja ya, tapi di sini tetap aja mungkin apa? Misalnya dari 2 perusahaan. Kalau dari 2 perusahaan berarti kamu nominal, ya perusahaan A, perusahaan B, misalnya. Atau berdasarkan gender itu juga data nominal ya. Atau kamu mengkategorikan kompetensinya ahli muda ya, supervisor, ahli muda, ahli madya gitu ya, membedakan dari tenaga kerja. Maka kamu mengkategorikannya secara ordinal. Ya, tapi kan tingkat kepentingannya apa ya. Jadi itu yang perlu dikuasai. Yang mau membagi data itu berdasarkan apa? Atau misalnya kamu perlunya interval. Misalnya kehadiran ya pekerja itu ya yang rajin itu sebulan itu kehadirannya 25 hari ya, 25 sampai 30 hari. Sedangkan pekerja yang kategori sedang ya rajin tapi dia perlu izin dan lain-lain itu kategori di 20-25 hari, yang 5 harinya itu izin ya, misalnya seperti itu. Kalau yang males nih gitu ya, nggak kompeten ya, itu kehadirannya di dalam sebulan itu cuma 15 hari kayak gitu. Nah itu berarti kepentingannya termasuk dalam data interval ya. Jadi kamu akan mengkategorikan pekerja yang dalam bulan ini kehadirannya 15 sampai 20 hari. Kemudian ada yang kehadirannya 21 sampai 25 ya, 26 sampai 30 ya. Kamu kategorikan ya. Yang 25 30 itu rajin ya, kemudian 21 sampai 25 itu sebagai cukup rajin ya. Kemudian yang ini sebagai kurang rajin ya, misalnya seperti itu ya. Itu berarti datanya adalah data interval ya. Nah kalau data rasio misalnya kalau dia lulusan misalnya lulusan STR itu kinerjanya ya, kemampuannya itu dia 2 kali lipat daripada yang lulusan
D3 gitu ya. Itu berarti datanya rasio. Misalnya jumlah pekerjaan yang mampu, misalnya kerjanya adalah dia menghitung estimasi ya biaya atau membuat dokumen tender. Nah, ternyata kalau lulusan STR dia kemampuannya 2 kali lipat ya misalnya. Itu berarti datanya rasio. Ya. Tapi sementara data yang kamu dapat tadi pasti acak-acakan. Nah, kamu akan harus bisa melihat dengan jeli. Ini mau dikategorikan pada data apa ya dari kondisi data yang kamu yang gitu kan. Kalau kamu baca di jurnal kan udah rapi datanya ya. Nah, cuman kalau kamu nanti ke lapangan observasi pengukuran kan datanya masih berantakan. Jadi kepilihan kamu nanti ya dalam mengkategorikan datanya yang mana gitu ya. Ini masuk ke kategori yang mana gitu. Begitu ya. Jadi itu harus perlu diingat, jangan terus malah nanya. Ya, nanya sama orang yang bukan mencari data gitu ya. Kalau sama dosennya sih nggak apa-apa. Kalau nanya sama orang, ini saya nanya sama Pak Jo. Pak Jo ini kata, sementara kamu nggak menjelaskan dulu kepentingan kamu apa ya, Pak Jo nggak akan bisa bantu gitu ya. Karena kamu yang tahu pencarian data. Ya, kalau ini kan ada penurunan. Ya dari tahun ini penurunan gitu ya. Nah, data yang bagus itu adalah memperlihatkan tren ya urut. Jadi pada saat kamu datanya gini, yang tadi kecelakaan diusahakan datanya jangan begini, tapi kamu urut gitu ya. Misalnya kamu kategori yang naik itu ada apa sifatnya gitu ya, atau cocoknya interval atau gimana gitu ya, supaya juga membantu nanti yang membaca ya dan yang menganalisis atau membantu menganalisis data kamu itu jadi mengerti ya, oh ini naik datanya ya, atau oh ratanya cenderung tadi rasio kah gitu ya, sehingga interval kah gitu ya, sehingga bisa membantu juga nanti ada proses analisis gitu ya. Nah ini yang rasio ya, frekuensi ya, kurang dari 3 kali dia rasio tapi juga apa, dia rasio tapi juga data karena ada range-nya tuh. Interval ya, Bu ya? Iya, jadi selain dia rasio, ini datanya juga interval ya. Nah, ini juga data ya. Nah, tahunya dari mana? Warna kecepatan ya, tapi diwakili dengan warna gitu ya. Tapi di sini ada nilainya ya. Nah, ini termasuk data apa dong? Ini masuknya data apa nih? Lihat angkanya ya. Interval juga ya? Kalau interval, Mas, kamu cara menjelaskannya gimana? Itu ada apa namanya? Ada apa namanya? Ada urutan jarak yang sama gitu. Itu kan Ya, kelipatan ya, 5. misalnya kamu mau menceritakan nih ini, maka Rizky menjelaskannya gimana? Kalau Rizky mengatakan bahwa ini adalah data interval, Ini soal invasi ya. Hmm. nah kalau Rizky mau gitu ya menjadikan data ini data interval, maka Rizky pada saat mempresentasikan mengatakannya apa? Gak apa-apa, bebas saja kalau Rizky ini kan datanya memang udah dari sononya. Hmm. Gimana Bu ya? Ya, itu kan ada warna-warnanya tuh, Ya, disampaikan aja. Kelompok warnanya itu kan ada ya.
Kemudian di dalam kelompok besar itu ada kelompok kecil lagi kan. Di situ juga ada range kan yang bisa kamu. Kalau kamu mau menjadikan dia data interval, berarti kamu mengatakannya gimana? Kan ini 300, ini 400, ya ini garis 700, ini garis 800. Ya, ini garis 900. Dia nggak urut ternyata. Enggak, Bu. Enggak urut. Dia nggak 4, 5, 6 gitu. Tapi berdasarkan kecepatan yang paling banyak gitu ya. Nah, kalau kamu mau yang sederhana aja gitu, Rizky mau mengatakan ini adalah data interval, maka apa? Nah, bisa aja kan dari data kecepatan ini mengatakan bahwa kendaraan itu misalnya yang terendah itu adalah di kecepatan 300 meter per second, yang tertinggi adalah di 3000 meter per second gitu. Maka untuk kategori yang kendaraan yang dibagi dalam 3 kategori, misalnya yang warna biru itu kategori yang kecepatannya rendah. Ya, kelompok hijau ya itu adalah yang kecepatan sedang, misalnya seperti itu ya. Yang merah yang kecepatan cepat misalnya. Maka bisa jadi dibuat aja intervalnya, misalnya yang rendah itu 300 sampai 900 gitu ya. Kemudian yang Yang sedang 1000 sampai 1000. 2000. Ya, boleh seperti itu ya. Itu ya. Jadi bagaimana kita melihat potensi dari data, kemudian kita yang ini cenderung rasio atau dia interval ya, seperti itu ya. Ya, itu akan membantu nanti pada saat menganalisis ya. Tapi saya nggak nyebut statistiknya dulu ya, tapi kita harus pahami dulu dari potensi data yang kita miliki ya, secara kuantitatif. Ini secara kuantitatif ya, ini bukan secara kualitatif, tapi secara kuantitatif. Oke, bisa dipahami ya, mana data yang nominal, data yang ordinal, ya, kemudian data interval dan data rasio. Ya, jangan ketukar-tukar. Ya, kalau ngelihat data juga jangan bingung. Kamu berusaha kelompokkan aja berdasarkan tadi. Bisa nggak nih dilakukan nominal? Bisa nggak ini dibuat kategori yang rasio? Bisa nggak dibuat data gitu ya? Jadi coba dikutak-katik datanya gitu ya. Jadi akan sampai kepada pendekatan pengolahan data. Ya. Kalau kamu secara data kasar bisa langsung terpikirkan, oh ini bisa nih dibuat rasio deh. Itu akan sangat memudahkan sekali ya. Tapi kalau ngelihat angka-angka terus bingung sendiri, nggak tahu mau diapain, jangan sampai begitu ya. Karena kan kamu udah belajar statistik, udah belajar metodologi penelitian, ya berusahalah kamu urut ya, dibuatlah secara sistem gitu ya. Nah, kemudian satu lagi PPT. Ada yang mau ditanyakan nggak ya dari yang tadi? Bu, kalau semisal untuk data yang tadi terakhir itu bisa termasuk data ordinal nggak, Bu? Yang mana? Yang coba saya tadi. tampilin lagi. Yang mana ini Yang atau yang akhir, Bu. Yang satu lagi. Yang di akhir. menurut kamu gimana? Terkait velocity-nya, Bu. Jadi mengurutkannya tergantung dengan velocity-nya, Bu. Jadi bisa nggak? Saya nanya sih, Bu. Bisa nggak, Bu? Karena Enggak kan lah, kamu velocity-nya itu diurutkan sesuai sekarang dengan Fakih kan udah kecepatannya. belajar, udah dijelasin. Nah, sekarang menurut Fakih bisa apa enggak? Ayo dong. Bisa, Bu. Bisa, Ya Bu. udah, oke. Misalnya coba Fakih sebutin. Berarti kalau yang
tadi kan Fakih mengatakan datanya adalah Ordinal. ordinal. Ya, jadi coba mungkin Fakih bisa Pada sebutkan jarak. mengurutkannya gimana. Jadi pada jarak 0 sampai 19, tergantung dengan jaraknya, Bu. Pada jarak atau lebih ke elevasi, Bu, kalau kayak gini, Bu. Ini kan kalau ini kan jarak ya. Iya. Kemudian kalau yang warna-warna ini adalah kecepatan. Elevasi ini ketinggian. Elevasinya adalah ketinggian. Ya. Baik. Berarti pada jarak 10 itu diurutkan yang nomor berapa berarti? Wah, agak pusing juga ya. Nah, kamu kalau lihat data gini, kamu coba cermati warnanya gitu ya, daerah biru nih kan sekitar sini. Jadi di dalam elevasi 0 sampai min 5 ya, sampai pada jarak Jarak 55. 55. Itu cenderung kecepatannya adalah 300 atau 400? 400, Bu. iya. Cuman kan kamu kalau ini kategorinya kan dia biru. Jadi kan kamu harus mengkualitatifkan kuantitatifnya itu. Nanti pada waktu menyimpulkan. Jadi kamu bisa mengatakan bahwa kalau elevasinya antara 0 sampai min 5 ya di bawah kecepatan, di bawah jarak tempuh 55, maka kecepatannya cenderung rendah. Ya enggak? Tadi kan kita mau mengkategorikan yang biru itu rendah. Atau secara keseluruhan kamu bisa mengatakan bahwa data ini tidak bahwa Oh, baik. bahwa kalau lihat data ini ada nggak yang merah? Nggak ada, Bu. Berarti Jadi lebih ke arah rata-rata tuh boleh nggak, Bu? Jadi kan itu kan lumayan banyak ya, Bu, ya, di antara yang hijaunya, Bu, yang velocity-nya 1400. Berarti dikasih rata-rata bahwa di data tersebut menyatakan bahwa ordinal rata-rata tersebut adalah 1400 velocity per second. Velocity meter per second. jangan kita buru-buru untuk ini menyebutkan angka ya. Jadi dari warna aja. Kan tadi kan kita sepakat kalau yang biru itu rendah, yang hijau itu kecepatan sedang, yang kuning dan merah itu kecepatan tinggi. Oh, sedang. Iya, jadi mengatakannya gimana? Berarti rata-rata dari data tersebut terdapat bahwa kecepatan rata-ratanya adalah sangat aman gitu ya. Di sini nggak ada kata-kata Hijau. aman loh. Berarti sedang. Iya, jadi kamu bisa katakan bahwa sebagian besar ya dari data itu menunjukkan bahwa kecepatan itu adalah sedang dengan interval misalnya 1000 sampai kecepatan 1000 sampai 1800 baik itu 1800. ya. Kemudian sebagian data menunjukkan kecepatan yang rendah, namun dari seluruh data dari interval tidak keseluruhan data mempunyai kecepatan sedang, melainkan ada juga yang rendah yang memiliki interval 300 hingga 900 meter per second. Nah, gitu. Kemudian juga disebutkan bahwa tidak ada yang berkecepatan tinggi. Iya, gitu ya. Nah, itu kan baik. baru kita menjelaskan ya, tapi nanti pada saat kita menggunakan data ini ya, kita lihat tadi potensinya itu apakah dia rasio atau interval ya, ataukah ordinal ya. Oke. Oh, baik, Bu. Nah, cukup ya untuk masalah tadi membaca data. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke.
Nah, kita lanjut ke masih masalah data ya, karena kan kemarin itu datanya kita terlewat ya. Sebenarnya lanjutannya ya. Ini mungkin sudah juga disampaikan Pak Jo ya, ada statistik ya, ada link statistik, jenis data, populasi dan sampel. Nah, kita sekarang ini mungkin juga sudah disampaikan ya, perbedaan statistik dan statistika ya. Kalau statistik adalah nilai-nilainya, sedangkan statistika adalah ilmu yang mempelajari ya. Nah, kita berarti kalau udah tahu data, kita berarti masuk kepada cara analisis ya. Tadi itu baru yang tadi Fakih sama Rifki sebutkan itu baru masuk kepada kategori statistik deskriptif gitu ya. Jadi mendeskriptifkan dari data, mengurutkan dari data, kemudian menyatakan bahwa potensi dari data itu adalah data interval kah, ordinal kah, ya, atau rasio, ya. Tapi di dalam kegiatan kita meneliti mau tidak mau, ya memang kita melakukan kegiatan statistik ya, dari mulai mengumpulkan data, kemudian menyajikannya, menganalisis, ya. Nah, kemudian menginterpretasikan, ya. Menginterpretasikan itu maksudnya udah dianalisis, terus disajikan datanya, ya. Menafsirkan datanya, ya. Nah, tadi yang tingkat paling rendah adalah deskriptif, ya. Jadi membuat tabel, membuat grafik, membuat warna, ya, membuat urut, ya, itu adalah tahapan deskriptif. Jadi kita menceritakan ya yang sebagian besar itu rendah, sedang, ya, kemudian sebagian kecil itu rendah, itu adalah masih dalam kategori deskriptif. Nah, kalau D4 atau sarjana terapan itu harusnya mulai masuk pada statistik inferensial. Makanya kenapa ada variabel X dan Y. Ya, cuman saya melihat di kelas ini tuh masih apa ya, bisa dikatakan yang benar-benar paham itu baru 50% lah ya. Ya, separuhnya lagi masih meraba ya Kaknya. Ini tolong dipelajari sehingga kamu ya benar-benar yakin ya bahwa variabelnya kamu udah bisa menentukan variabelnya dengan benar ya, sehingga nanti pada waktu memilih teknik analisisnya itu juga tepat ya. Nah, selain deskriptif ada statistik inferensial. Data dikumpulkan menggunakan metode statistik tertentu ya, baik dari metode keilmuan ya, misalnya kayak tadi linear construction ya. Kemudian atau menggunakan teknik statistik tertentu ya. Ya, kemudian data sampai pada penafsiran dan pengambilan kesimpulan ya. Nah, misalnya menggunakan teknik analisisnya dengan regresi ya. Nah, dengan rumus regresi kamu melihat ada potensi bahwa data ini diregresikan ya. Jadi misalnya daya dukung tanah ya, kamu bisa lihat ternyata dari perbedaan dua tempat ini data tanah ya di satu lokasi A itu ternyata daya dukungnya bisa 2 kali lipat daripada lokasi B gitu ya, seperti itu. Tapi kan mungkin datanya itu waktu kamu melakukan pendataan itu bukan berarti yang di pengujian di A itu daya dukungnya adalah 0,5 semuanya, sedangkan yang B itu adalah daya dukungnya 1 semua, kan enggak. Mungkin datanya yang di satu ini, yang kamu simpulkan di satu ini range pada waktu pengukurannya di 0,79 sampai 1,2 ya, cuma datanya mengumpul di angka 1 ya, sehingga kita bisa menyebutkan dia rata-rata di angka 1. Sedangkan di lokasi A itu datanya
itu sekitar 0,35 sampai 6,5 ya. Tapi data itu sebagian besar ada di angka 0,5 sehingga kita bisa mengatakan bahwa daya dukung tanah di lokasi B itu 2 kali lipat daripada di lokasi A gitu ya. Nah, itu berarti kan melakukan inferensi ya. Nah, ini langkah-langkahnya ya. Nah, sebelum sampai bisa kita melakukan inferensia tadi, kamu kan deskripsi udah paham lah ya, karena dari dulu mungkin sudah mendeskriptifkan tabel, data gitu ya, kemudian mempresentasikannya itu mungkin udah paham. Nah, kalau untuk masuk pada yang inferensia ini kita harus tahu populasi dan sampel. Kita udah tahu ya kalau populasi itu adalah sejumlah data ya yang ada dari pembatasan permasalahan ya, tenaga kerja konstruksi dengan kompetensi supervisor K3 misalnya seperti itu kan berarti kita udah membatasi lingkupnya ya, itu apa namanya, itu berarti kita udah punya populasi gitu ya. Nah, sampelnya adalah kita menentukan oh dari sekian tenaga konstruksi ya, supervisor K3 maka diambil 30%. Nah, itu berarti kamu melakukan sampel. Nah, 30%, terus dari 30% itu cara menentukan 30%-nya dari mana? Oh, dalam beberapa pekerjaan konstruksi ya. Nah, kita mengambil sampel yang akan diwawancarai atau dilakukan pendataan itu ada 30 nama, 30% ya. Itu berarti kamu sudah melakukan sampel ya. Kemudian tadi waktu kamu mengkategorikan, oh ini masuk data nominal, ini masuk interval, ini ordinal, itu adalah kamu sedang mensifati datanya. Ya. Nah, kalau variabel ini kan udah dilakukan di awal ya, itu adalah melakukan variabel. Nah, variabel itu nanti kamu udah mensifati, kamu kan akan tahu ya mana yang mendukung variabel ini dari data yang udah kamu kumpulkan. Ya, sebelum data-data itu ya berdasarkan sifat variabelnya, berdasarkan jumlah sampel yang udah kamu tentukan dan metode atau instrumen yang kamu pilih, kemudian melakukan metode analisis. Ya. Nah, jenis data ya, kita langsung aja ke kuantitatif ya. Nah, tadi ya dari data cenderung kalau data nominal ordinal cenderung dia kualitatif. Tadi apa? Kalau yang nominal ada gender, ada proyek A, proyek B. Yang ordinal ada, oh ini kompetensinya lebih tinggi, ini lebih rendah. Ya, yang ahli muda K3 lebih tinggi kompetensinya daripada ya supervisor K3 gitu ya misalnya. Kemudian yang sangat kuantitatif itu berarti interval rasio ya. Jadi kalau nominal dan ordinal datanya bisa jadi data kuantitatif, teman bisa dikualitatifkan atau datanya mungkin kualitatif ya, tapi bisa dikuantitatifkan. Paham nggak? Kalau kuantitatif itu misalnya tadi SD, SMP, pekerjanya itu udah lulusan SD, SMP, SMA gitu ya. Kamu bisa mengkategorikan oh kayak yang SD itu kamu wakili dengan angka 1, yang lulusan SMP dengan angka 2. Jadi berarti kamu mengkuantifikasikan yang kualitatif. Atau bisa jadi tadi kamu membuat data interval. Oh kalau kecepatannya 0 sampai 10 itu dia rendah. Ya. Kalau 10 sampai 20 itu sedang. Ya. Itu berarti data kuantitatif yang dikualitatifkan. Ya, tingkat kepentingannya ya nanti mau seperti apa. Nah ini ya data nominal Adina udah tahu ya tadi ya, nggak usah diulangi lagi.
Nah, ini tadi ya pengolahan data kita parametrik ya. Jadi kalau untuk D4 itu statistiknya parametrik ya. Kalau pasca ke atas itu bisa non parametrik ya. Kalau non parametrik agak sulit. Saya juga itu mendingan kita fokus aja ke parametrik. Kalau parametrik itu kita mengambil sampel dari jumlah populasi ya. Distribusi datanya dianggap normal ya. Maksudnya normal itu adalah data yang di angka kecil itu sedikit, di angka sedang itu paling banyak, yang di angka tinggi itu sedikit gitu ya. Jadi distribusinya dia seperti apa? Parabola gitu ya. Jadi dianggap datanya parametrik ya. Nah, cuman tadi ya, kalau ada variabelnya univariat, artinya satu variabel. Nah, ini biasanya D3 ya. Jadi hanya menjelaskan satu variabel. Yang diukur itu cuma satu. Kalau multivariat itu banyak. Ada kebanyakan ini ya, 2 variasi ya. Kalau multivariat, yang benar-benar multivariat itu untuk program pasca ya. Nah, kamu biasanya berlatih ya untuk arah multivariat. Jadi biasanya menggunakan 2 variabel ya. Nah, tadi ini pengaruh motivasi terhadap pencapaian akademik, pengaruh jumlah semen terhadap kualitas beton misalnya ya, seperti itu. Nah, ini penyajian data, tabel, grafik, itu pada tahu kayaknya ya. Terus membuat tabel, data ya. Jadi mengusahakan bahwa data yang kamu udah peroleh itu disajikan dalam urutan atau kelompok yang benar ya. Tahulah kalau ini ya grafik, ini tahulah udah sering pakai juga ya. Terus distribusi frekuensi atau jumlah ya. Kalau dia diintervalkan sama tidak gitu. Itu juga udah tahulah ya. Tendensi itu tadi yang dimasuk normal itu kalau dia datanya itu ada di bagian besar ada di tengah. Ya itu udah diajarin Pak Jo ya media ya mudah lah. Ini yang saya bilang distribusi normal itu kecenderungan datanya ada di tengah. Ya, kalau dia terlalu ke kiri, tendensinya ada di sebelah kiri, itu akan lebih sulit ya, atau nggak cenderung ke kanan. Maka data yang paling mudah adalah kita mengukur ya datanya itu di tengah. Jadi nanti yang kita hitung adalah nilai rata-rata. Ya. Kalau yang di kiri kanan kita bisa pakai modus ya, nilai yang paling sering muncul. Ya. Nah, itu udah diajarin Pak Jo lah ya. Ini ya, ukuran penyebarannya. Nah, udah diajarin Pak Jo juga, nilai rata-rata. Ya. Bisa jadi ini arahnya kan sama, negatif. Tapi yang ini ada lengkung-lengkung, tapi ini bisa jadi grafiknya sama. Ya, tapi sifat datanya ada beda sedikit. Ya. Nah, ini adalah standar deviasi, ya, normalitas, uji normalitas. Ya, udah diajarin Pak Jo ya. Saya nggak ngajarin itunya. Hanya mengingatkan aja, nanti kita akan masuk ke sini nih. Nah, ada uji T ya, menguji apakah satu proyek sama dengan suatu harga tertentu atau apakah rata-rata dua proyek sama berbeda. Jadi apakah sampelnya itu maksudnya mewakili dari populasinya gitu ya, maka dilakukan uji T. Kalau mewakili berarti ada hubungan yang kuat gitu ya. Ini mungkin sudah dicontohkan juga oleh Pak Jo, 2 sampel bebas ya kalau dia berpasangan datanya. Kecepatan dengan misalnya dimensi mobil ya, kalau mobilnya besar ya seperti truk, kecepatannya kecepatannya sama ya misalnya, tapi resikonya 2 kali lebih besar daripada ya dimensi kendaraannya kecepatan sama tapi dimensinya kecil misalnya kayak gitu ya. Jadi datanya ada pair ya, berpasangan gitu ya.
Ini sih ngenalin aja ya, karena nanti kita akan masuk ke sini. Mungkin itu dulu ya yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan sampai sini sambil nunggu azan. Azan dulu ya. Tanya ini, apakah udah bisa ini bisa mengkorelasikannya? Ini kayaknya harus pakai kantor ya. Bentar ya. Saya harus cari dulu deh data. Sebenarnya saya ingin membahas latar belakang ya, karena harusnya kan proposal untuk bab 1 itu harusnya udah clear. Gimana? Mau membahas itu aja supaya bisa cepat sih targetnya. Tapi kalau saya khawatirnya kamu belum siap gitu ya. Ada yang udah siap mau share ya, biasa temannya punya bayangan yang jelas ya. Bentar, saya mau nyari data kakak kelas dulu ya, kakak kelasnya katanya. Gimana, bisa dilanjutkan? Ini udah berkurang lagi ya yang join. Bisa dilanjutkan nggak? Iya, ditunggu responnya. Kalau nggak ada respon, saya anggap udah paham. Ayo, gimana nih? Ayo, gimana responnya? Kamu maunya saya menjelaskan apa nih? Ayo dong. Nah, ini tuh pada tidur semua ya, nggak ada yang muncul. Ayo, gimana? Mau diterusin apa enggak nih? Saya nggak mau ngobrol sendiri. Nggak ada yang dengerin, cuma Mau, Bu. yang lainnya cuma Namira sendiri ya. Mau, Bu. Saya mau ngasih contoh ya.
ini tadi ya apa yang kita bahas itu. Mohon maaf ya saya nampilin punya Yuda lagi habis. Kalau menurut saya paling mudah gitu ya di apa sih namanya dicerna gitu ya untuk mewakili apa gambaran yang mau dilakukan itu buat saya juga gitu ya, bukan buat kamu. Tapi saya nilai itu paling mudah ya. Tapi kalau kamu mau nampilin juga yang kamu akan referensikan dari kakak kelas ini juga serah ya, boleh. Nah, ini kan kita Bukan yang putih sampingnya. Oh itu bukan satu. Siapa? Barusan. Jam 1 lah, jam 2. pakai kamu mau dengerin nggak? Bu. Maaf, Bu. Nah ini ya, sama dari daftar isi ya. Jadi daftar isi itu akan menggambarkan runtutan ya. Ya, ini sih kalau daftar isi sih mungkin sepertinya ya sesuai dengan format, tapi sebenarnya di dalam apa penyusunan format itu ya di dalam kontennya itu menunjukkan sistem yang tersusun ya, sudah tersistematis ya. Jadi mulai latar belakang, perumusan, pembahasan di bab 2-nya ya, jadi tujuan penelitian ya itu akan dijawab dulu dengan teori yang ada di bab 2 ya, dan jangan filsafat karena topiknya itu di sini tentang perhitungan apa peralatan keairannya. Jadi judulnya penilaian Greenship terhadap konservasi air. Jadi yang dilihat adalah konservasi airnya ya pada rumah susun stasiun Pondok Cina. Maka di dalam rumah susun itu apa sih tipikal dari data ya? Lihat dulu di sini ya, dari permasalahannya apa kriteria yang dicapai ya dari aspek konservasi air ya. Maka kita bisa melihat oh kalau di dalam konservasi air ya pada sebuah rumah susun ya, mau dia stasiun Pondok Cina kayak mau rumah susun kayak apa ya, untuk kategori rumah susun di Indonesia itu ada kriteria-kriteria tertentu yang dominan gitu ya. Sebentar ya, ini ada saja sebentar ya.
Ya, kita lanjutkan ya. Di sini kok nggak ada manfaatnya. Mana ya? Tujuan pembatasan. Kok nggak ada yang manfaat ya? Apa tidak diminta ya manfaatnya? Oh, mungkin nggak diminta nih di formatnya. Ya, sudah nggak apa-apa. Nanti yang penting di saran. Nah, di sini ya mulai masuk ke bab 2-nya ya, itu tinjauan pustakanya. Ya, jadi ini kalau urutannya dari hal yang umum, yang paling lingkup yang paling besar dulu ya tentang bangunan hijaunya, terus penerapannya, kendala penerapan, baru masuk ke prinsip-prinsipnya. Ini teoritisnya, perannya, terus standarnya, baru masuk ke standar konservasi airnya ya. Nah, di sini udah masuk ke standar konservasi airnya. Nah, sekarang mau cari mana sih pernyataan hipotesisnya ya. Nah, ini penelitian pendahulu. Nah, ini mulai ada hipotesisnya di sini. Ya. Berdasarkan kajian pustaka di atas, tetap penelitian terdahulu yang mengangkat topik mengenai aspek konservasi untuk hipotesis penelitian ini adalah konservasi air pada, nah ini ya, konservasi air pada proyek pembangunan rumah susun stasiun Depina setelah diterapkan sesuai dengan Greenship New Building gitu. Maksudnya dia masuk kategori ya, nilainya itu masuk gitu ya. Nah, ini sebelum dilakukan penelitian ya. Karena dari data awal itu udah kelihatan ya masuk dalam kategori. Kemudian di dalam metodologi di sini ya ada objek, lokasi penelitian. Coba populasinya mana? Ini waktu penelitiannya, saat penelitiannya. Diagram alir ya. Diagram alir itu adalah langkah-langkahnya. Dan di sini bahan penelitian ya itu, jadi ini sebenarnya udah menyatakan data ya, datanya itu bahannya itu adalah nih tentang pemipaan, penggunaan air, ya, fitur air dan pengolahannya, ya. Kemudian pengukuran dan perhitungan, ya. Variabel. Ini karena dia sifatnya semua, ya, jadi tidak melakukan sampel, ya, karena masih memungkinkan untuk melakukannya semua, maka di sini tidak ada pernyataan populasi dan sampel, ya. Tapi kalau misalnya kamu tentang tenaga kerja konstruksi, nah apakah kamu mampu ya mengolah data tenaga konstruksi seluruh ya orang terlibat dalam proyek itu, gitu ya. Apakah selesai? Ya, kalau tidak selesai berarti kamu perlu menyatakan ada populasi dan sampel. Nah, di sini udah mulai masuk ke variabel penelitiannya, variabel independen, ya, konservasi air, atau variabel dependennya itu adalah perhitungan ya konservasi air dengan Greenship ya. Terus data primer ya, kemudian kemudian disebutkan metode analisisnya dengan, ya kalau ini berdasarkan keilmuan ya, bukan menggunakan statistik ya. Nah, sampai pada luaran penelitiannya ya. Nah, yang mau dilihat ini pada waktu pembahasannya. Pada waktu pembahasan itu kan tadi mulai dari statistik deskriptif. Ini masih deskriptif ya. Jadi menyajikan denah ya yang terkait dengan kondisi tadi. Awal dulu ya bangunannya, kemudian yang terkait dengan utility-nya. Nah, ini udah mulai masuk pada foto ya, mencari bukti-bukti. Ada pengolahan rainwater tank ya. Raw water tank maksud saya. Air hujan ya. Kemudian penyaluran pipa air, ini sumber air bersih ya. Kemudian pengolahan air
black water dan grey waternya, ya, sewage treatment plant-nya, ya. Kemudian groundwater tank, air bersih ya yang ada di bawah ya, yang siap akan dinaikkan ke atas. Gitu ya. Kemudian kondisi denah ya, nanti baru masuk pada denah pemipaan. Ya. Nah ini alat peralatan yang digunakan ya, spesifikasi. Ya, baru mulai masuk ke tahap penilaian. Ya, dalam penilaian ini ada yang diukur, apa yang dilihat concernnya, ya kemudian dihitung, ya. Dicari buktinya. Kemudian ini masih deskriptif ya, ini masih deskriptif. Kemudian ini masih ya. Ini mulai masuk perhitungan-perhitungan ya. Nah, ini baru analisis potensi. Nah, kalau analisis ini mencari alternatif ya. Jadi menghitung ulang ya. Kemudian apakah alternatifnya ini lebih baik dari rencana awal ya. Nah, dihitung juga dari segi biaya ya. Nah, kalau penelitian terapan tuh biasanya kayak gitu ya, tuntas. Jadi raw materialnya berapa, biaya alat itu berapa ya, sehingga bisa diterapkan gitu kalau kita bisa menunjukkan perbandingan biaya pelaksanaan gitu ya. Terus nah, baru di sini bisa sampai kesimpulannya. Nah, itu ya. Ini rekomendasi 1, 2, 3 ya untuk melihat alternatif pengkondisian dari pemipaannya ya. Nah, penggunaan air ya kalau yang atas ini 14 ya, kemudian ini 15, rekomendasi 2. Nggak, sebenarnya nggak jauh-jauh ya, tapi nilai investasinya yang dilihat. Ya, karena rekomendasi 2 ternyata lebih sedikit ya. Ternyata dia nambah investasi tapi 2 bulan itu udah selesai gitu. Gitu. Jadi nanti kita bisa memutuskan mana yang dipakainya. Ini ada return of investment untuk biaya balik modal ya. Jadi nanti ketemu prinsip prinsipnya masuk, biayanya juga paling rendah ya. Sehingga bisa menjadi pelajaran buat dusun lainnya penerapan konservasi air seperti apa. Itu ya. Nah, di sini penganalisis datanya pakai tadi metode prinsip untuk pengukuran air dan perhitungan investasi gitu. Ya, sehingga nanti diketahui alternatif yang gitu ya, ini contoh aja ya. Nah, cuman nanti dalam membuat pernyataan tadi terpenuhi sekian poin itu adalah pernyataan deskriptif ya, tapi nanti pembuktian terhadap deskriptif itulah yang menumbuhkan analisis dari alternatif ya. Nah, ini nggak kelihatan semua di sini datanya karena ada di apa namanya di lampiran ya. Jadi kalau perhitungan itu terlalu banyak ini bisa diletakkan di lampiran ya. Karena perhitungannya banyak banget ya, pakai kalkulator air ya. Kayak gitu ya. Jadi apa ya? Kamu harus sampai di situ ya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Kamu mau pada Sudek ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Sudek kita bikin laporan. Ya. Nah, minggu depan setelah Sudek itu bab 1 jadi ya. Jadi bab 1-nya jadi. Jadi latar belakangnya tolong disempurnakan ya sampai pada pertanyaan dan tujuan penelitiannya. Itu ya. Jadi bab 1 jadi ya.
Jadi seminggu setelah Studek ya. Nah, Studek itu kan nanti kan suruh buat laporan ya, tapi laporannya juga bareng-bareng ya. Jadi usahakan separuh-separuh deh, separuh latar belakang bab satunya selesai ya. Jadi target minggu depan itu bab 1 ya, walaupun belum sempurna, pokoknya bab 1 harus targetnya selesai. Gitu ya. Gitu ya. Kalau yang mau sampai bab 2 ya boleh aja gitu ya. Tapi kalau bab 3 kayaknya belum bisa ya karena teknik analisisnya itu belum ternyatakan ya di dalam saya baru tahu setelah kamu bab 2-nya selesai. Bab 1 dulu ya, selesaiin masing-masing ya. Nah, Ibu supaya maaf, bab satunya selesainya tanggal berapa ya Bu? Minggu depannya. tanggal 19-20 ya, bab satunya ya. Iya Ibu, terima kasih Bu. Iya, jadi nanti sisa dari UTS ini tujuannya menyelesaikan itu bab 1, bab 2, bab 3. Sebenarnya sih rangkaiannya tuh kamu udah dikasih semua materinya. Tapi kan ini stimulus untuk menjadikannya itu ya memang harus dikerjakan gitu ya. Ya nanti kita sering membahas lah ya yang ada contoh-contoh dari skripsi terapan gitu ya supaya termotivasi juga untuk menyelesaikan. Karena kalau lumayan kan kamu bisa menghemat waktu. Terus kamu kalau mau ikut magang bersertifikat di semester depan, ya kalau di sini nanti PW-nya selesai ya PW2. PW2 ya sekarang ya, kamu udah pakai kurikulum yang terbaru belum? Kamu PW2 ya semester ini? PW2 kan ya? Iya Bu, PW2. Iya, Bu. Iya, jadi kan selesai, tinggal skripsi. Kalau bab 3-nya udah jadi, kalau semester depan kamu mau ikut magang bersertifikat, itu tinggal bab 4 sama itu bisa sambil jalan gitu ya, sama nyelesain laporan. Ini masih bisa ya dilakukan secara online gitu ya. Jadi targetin ya 1, 2, 3 selesai. Kalau 1, 2, 3 selesai itu paling nggak kamu udah punya data awal, tinggal nanti dari pemagangnya atau PKL-nya kamu bisa dapat data untuk menyelesaikan gitu. Ya, bisa lah ya. Harus diniatkan karena mau kapan lagi. Kecuali mau nambah lagi 1 semester nggak apa-apa. Kalau masih cinta jadi mahasiswa ya. Saya nggak mau Bu ikut wisuda semester tahun depan. Masih pingin belajar lagi metodologi penelitian ya nggak apa-apa sih. Gitu. Cuman jangan sedih kalau teman-temannya yang lain udah pada lulus. Karena ada yang begitu ya. Semester lalu ada yang begitu ya, baik D3 maupun kalau D4-nya malah nggak ada ya, selesai semua. Tapi yang D3-nya ada yang begitu. Ya, jadi tolong kamu harus juga punya komitmen untuk menyelesaikan. Memang padat ya, semester 7, semester 8 itu pasti padat ya, bahkan mungkin nggak ada libur kali ya sampai kamu selesai ya. Cuma kalau diniatkan ya pasti selesai ya. Nah, kecuali kalau ada yang ingin nambah 1 tahun lagi silahkan aja ya gitu ya. Tapi kan harus dibuktikan ya, dibuktikan komitmen kamu yang menyelesaikan. Oke deh ya, saya cukupkan. Ibu mau nanya. Oke. Kalau laporan Studek itu pengumpulannya kemana ya Bu? Dan pengerjaannya sendiri atau gimana? Kaprodi, tanya kaprodinya ya. Biasanya sih kalau ini panitia, laporan dari panitia. Cuma kan panitia ngumpulin dari laporan individu kan? Merangkum dari laporan individu maksud saya. Kamu kan ada timnya, ya. Timnya kan ada kan, perwakilan kelas jadi 1. Nanti yang bikin laporan timnya, cuma kan mereka kan perlu masukan. Ya di sini siapa ketua timnya? Sultan Bu. Iya, nah Sultan kan butuh masukan, nanti notulensi dari
Alivia, notulensi dari Maya, dari Tiara, dari Tia, kayak apa itu juga dijadikan satu ya di laporan. Gitu. Ya, jangan kamu timpakan ke Sultan semua. Dengan ajas kepercayaan. Sultan, saya percaya sama kamu bisa nyelesainya begitu ya. Jadi ini yang bisa kamu sampaikan kemarin hasil notulensi kita kayak gini. Nanti tinggal ada yang menjadikan satu laporan gitu dong ya. Jadi saling malu kalau tidak ikut berpartisipasi. Oke, makasih Bu. Iya. Jangan sampai yang lahir itu kan ada yang ngerjain gitu. Ya gitu. Tetap aja kalau yang ngerjain satu orang dibandingkan hasil dari semuanya ya jauh lebih baik, hasil juga kelihatan lah, jadi hasilnya juga oh ini hasil satu orang atau hasil semuanya ikut berkontribusi, itu pasti beda lah. Itu ya. Atau mungkin Sultan udah bagi-bagi ya untuk bab ini siapa yang dibagi-bagi gitu ya. Jadi supaya lebih efektif. Dokumentasi siapa, nanti LPJ-nya siapa gitu kan. Ya harus dibagi, jangan udah pergi sampai sini bingung lagi. Kemarin apa yang harus dibuat ya? Datanya udah keburu lewat ya. Seperti itu. Jadi dari awal udah dipersiapkan Sultan ya. Nanti akan bikin laporannya kayak gini, bagi-bagi nih Kak, tolong yang ini ngerjain apa, ini ngerjain apa gitu. Jadi sampai sana pulang udah tinggal terkumpul gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi ya? Sebenarnya sih tinggal niat mau nulis apa enggak gitu ya. Yang saya inskripsi kan juga kayak gitu. Kamu mau ke lapangan nyari data, mau nulis apa enggak gitu ya, sebenarnya kan itu aja. Mau saya kasih materi kayak apapun ya, sebenarnya kamu udah nangkep tapi nggak pernah praktis ya percuma juga gitu. Oke. Nah, karena nanti kamu akan masuk fase di mana keberhasilan kamu ditentukan oleh kamu sendiri kan gitu. Sedangkan teman itu adalah sebagai support sistem ya, dapat nilai juga kamu sendiri gitu ya. Nah, kalau udah lulus mungkin setahun masih kontak-kontakan, lewat setahun juga udah sibuk masing-masing ya. Oke ya, jadi ini 1 tahun ini harus semangat ya, harus semangatnya itu harus 200% kalau menurut saya, nggak cukup 100% gitu ya. Dan biasanya stresnya sangat tinggi gitu ya, bisa dilihat. Saya bisa melihat setiap tahunnya wajah-wajah kakak kelasnya itu. Ya baru lega itu setelah sidang TA. Nah, supaya kamu leganya bisa lebih awal, selesainya bisa lebih awal, dapat sidang TA yang awal, ya kamu harus startnya nggak bisa mundur. Awal semester 7 itu emang sudah harus memulai semuanya. Gitu ya. Jadi keberhasilan kamu yang nentukan adalah kamu sendiri. Oke ya. Nah, yang punya masalah-masalah ya kalau bisa diselesaikan dulu lah ya. Masalah yang di rumah, masalah sama orang tua, sama teman-temannya diselesaikan dulu gitu ya. Jangan berkepanjangan ya. Supaya capstone desainnya kamu maksud saya ujung dari kuliah kamu itu mendapatkan hasil yang terbaik gitu ya. Ya, oke. Ya kalau tidak ada pertanyaan saya cukupkan ya. Ingat ya, minggu depan bab 1 jadi gitu ya. Saya cukupkan, terima kasih semuanya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu.